Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, bab 18 Sipalba, judulnya Bosna Cihacol Tago Kayo. Bosna bis na atau Cihacol kereta bawah tanah tak naik go dengan kayo pergi. Saya pergi dengan naik kereta bawah tanah atau bis. Hak sepokyo, hak pembelajaran, tujuan pembelajaran di bab 18. Kyotong Sutan gua soyo sigan maragi. Kyotong artinya transportasi, Sutan itu sarana atau cara ya, boleh sarana bertransportasi. Gua dengan soyo itu perjalanan ya, jalan-jalan juga boleh. Nama lain dari sancak hada, asalnya soyo hada, sigan lamanya waktu, maragi berbicara. Jadi tujuan pembelajarannya adalah berbicara waktu perjalanan dan sarana transportasi. Munbok tata bahasanya ina. Ina itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan atau, dengan esok kaji, esok dari kaji sampai, menunjukkan titik mulai dan titik sampai. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mulai dari titik-titik sampai titik-titik. Owi kosakatanya cukup mudah tentang kyotong transportasi dengan idong perpindahan. Jongbung munwa, jongbung informasi, munwa budayanya. Dejung kyotong yong bambu. Dejung gitarnya umum, kyotongnya transportasi. Jadi transportasi umum yang menggunakan bambu cara menggunakan transportasi umum. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke OWL kosakata yang pertama. Kyotong transportasi. Kita lihat di sini kosakatanya sebagian besar transportasi yang ada di Korea. Nanti Anda hafalkan di rumah sendiri ya, di rumah masing-masing sampai di bawah. Kali itu kita lanjutkan ke munbobil tata bahasa yang pertama. Ina dalam bahasa Indonesia artinya atau ya, dalam bahasa Indonesia artinya atau. Keterangan di bawahnya, meongsa due butoso. Meongsa kata benda, due di belakang, butoso ditempelkan, hanya ditempelkan di belakang kata benda saja. Ap meongsa kata benda yang di depan, ap depan meongsa kata benda yang di depannya, wa dengan dwi meongsa di belakang meongsa kata benda, dan kata benda yang di belakangnya jungeso di antara, ono gosiden beberapa, sontek duel ini bisa diartikan memilih, so ismel bisa natenenda menunjukkan. Jadi keterangannya ditempelkan pada kata benda menunjukkan bisa memilih beberapa di antara kata benda yang di depan dan kata benda yang di belakangnya. Di bawahnya meongsa ada benda bajim konsonan akhir obsolte ketika tidak ada konsonan akhir pada kata benda itu menggunakannya na. Untuk bajim misalnya ketika ada konsonan akhir itu menggunakannya ina. Dalam bahasa Indonesia artinya atau, menunjukkan pemilihan beberapa kata benda. Kita lihat contohnya buki ilpon wesai otoke wayo. Wesai ke perusahaan, otoke bagaimana, wayo datang. Bagaimana Anda datang ke perusahaan bisa diartikan bagaimana Anda berangkat ke kantor, boleh. Bosna Cihacol Tago wayo. Bosna, bos asalnya boso, bis, na atau Cihacol kereta bawah tanah, tak naik go dengan wayo datang. Saya datang dengan naik kereta bawah tanah atau bis. Ibon, uri onje manal kayo. Uri kita onje kapan, mana berapa ketemu. Real kayo kalau di depannya ada bentuk tanya maka artinya mau atau akan ya. Ingat dengan baik, mau atau akan. Kita mau bertemu kapan atau kita kapan mau bertemu, boleh. Tidak boleh artikan bagaimana kalau ya. Kalau bagaimana kalau tidak ada bentuk tanya. Di sini ada kata onje bentuk tanya maka tidak boleh artinya bagaimana kalau. Kemudian lawan bicaranya menjawab gemyoirina toiro teo. Gemyoil hari Jumat, ina atau toyo iri hari Sabtu, oteo bagaimana. Bagaimana kalau hari Sabtu atau hari Jumat. Sampun potong acime mol mogoyo. Potong biasanya acime di pagi hari, mol apa? Mogoyo makan. Mol di sini sebenarnya bentuk tanya apa, namun dijadikan objek. Mo tambahkan rel menjadi mol singkatannya ya, mol mogoyo. Biasanya di pagi hari makan apa atau biasanya sarapan apa? Jonen guairina kimbabel mogoyo. Jonen saya guail buah-buahan, ina atau kimbab. Ini kimbab seperti sushi Korea, mogoyo makan. Saya makan kimbab atau buah-buahan. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di papan tulis.
Saya jelaskan untuk mungkin tata bahasa yang pertama ini kita lihat diletakkan pada kata benda plus na atau ina. Kalau dalam bentuk vokal tambahkan na, kalau dalam bentuk konsonan akhirnya tambahkan ina. Dalam bahasa Indonesia ini atau. Untuk kata bendanya kata kerjanya sendiri ini bisa ditambahkan guna ya. Dalam bahasa Indonesia ini juga sama atau, namun untuk kata kerja tidak mengalami perubahan. Saya bikinkan buat contoh di sini antara kata benda dengan kata kerja. Untuk yang pertama bagian kemarin beli topi atau tas itu contohnya di sini kalau menggunakannya bagian kemarin beli topi atau tas seperti biasa perlu berkelompokkan dulu bagian di sini sebagai subjeknya, kemarin itu keterangan waktunya, nah beli itu predikatnya, topi dengan tas itu adalah perbandingannya atau sebuah pilihan objek. Nah kalau di sini bagaimana penyusunannya sama dengan pembicaraan sebuah kalimat ya, yang Anda pernah pelajari dari subjek dulu bagian nanti dia si misalnya dia si karena dari subjek tambahkan dengan atau kemudian sini kemarin beli topi atau tas, keterangan waktu adalah objek kemarin, kemudian topi atau tas boleh dari topi dulu, boleh dari tadi juga dari topi dulu boleh moja, kemudian ataunya karena di sini bentuknya akhiran vokal maka tambahannya jadi mojana, kemudian tasnya kabang karena dijadikan objek maka akhiran konsonan tambahan membeli sadar karena dijadikan kata-kata kemarin tapi bentuknya lampau sas sadar jadi sas tidak bisa bentuk sudah habis kata kemarin maka bentuk jadi bahasa Koreanya bagian kemarin beli topi atau tas biar sinan oje mojana gabangan sas ya. Kemudian diakhiri dengan tanda kalau dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk tulisan boleh dinaikkan intonasinya. Yang kedua, Pak Budi pada hari Minggu akan jalan-jalan ke memancing, menunjukkan sebuah pilihan antara jalan-jalan dengan memancing. Kalau kita lihat di sini Pak Budi itu sebagai subjeknya, pada hari Minggu sebagai keterangan waktu, kemudian jalan-jalan itu predikat, memancing juga predikat. Atau yang akan ditulis adalah kata sini kata kerja plus guna menunjukkan pilihan. Pak Budi pada hari Minggu, maka subjeknya dulu Budi, Pak Budi, Budi sini. Kenapa saya cenderung menggunakan nan? Karena sebagai penegasan ya, bukan Budi Siga. Ayo Budi sinan. Kemudian pada hari Minggu il ada kata pada menggunakan jadi Budi sinan jalan-jalan memancing. Anda boleh menggunakan jalan-jalan dulu boleh, memancing juga boleh. Kemudian penggunaan tata bahasanya tidak mengalami perubahan. Boleh dari jalan-jalan dulu boleh. Sancak ada syaratnya sancak tidak mengalami perubahan. Kemudian langsung tambahkan guna saja. Jadi sancak guna. Sancak guna. Kemudian memancing. Nah, si ada dan dikatakan kemarin yang Anda pelajari bentuk akan atau tenses yang akan datang ya tinggal dibuka lagi. Nasi ada menjadi nasi hal yo diubah menjadi kalimat jadi untuk kalimat yang kedua Pak Budi pada hari Minggu akan jalan-jalan atau memancing. Bisinan iryoire saja halkona nasi halgoyo seperti itu. Mungkin pembahasannya itu saja. Boleh Anda kalau mau bertanya boleh di kolom komentar atau chat pribadi tidak masalah. Lanjutkan ke yang 9 latihan pertama biasa seperti biasa ya. Diartikan satu persatu. Saya yakin Anda semuanya paham. Kemudian bagian yang kedua juga sama. Artikan satu persatu perintahnya, kemudian bikin seperti yang ada di contoh ya.
Sekarang kita lanjutkan ke Tewail. Percakapan yang pertama kita lihat di bawahnya, percakapan antara Pak Tuan dengan Pak Minso ya. Saya bacakan di sini. Kita lihat dulu tracknya ya. Di sini track ada track 58. Nanti Anda di rumah masing-masing putar audionya sendiri-sendiri ya. Tuan bertanya, si Congnya otoke gayo, si Congnya ke balai kota, otoke bagaimana, gayo pergi. Bagaimana caranya pergi ke balai kota? Kemudian Pak Minso menjawab, bosena jihacoral tago gaseo. Bose bis nah atau jihacol kereta bawah tanah, tak naik go dengan gaseo pergilah. Pergilah dengan naik kereta bawah tanah atau bis. Moga atau palayo, moga apa, tok lebih palayo cepat. Apa yang lebih cepat? Jigemen bosega jomdo paral gueyo. Jigemen sekarang bosega bis, jom itu bisa artikan penghalus bisa, atau bisa diartikan agak bisa. Tok lebih paral gueyo mungkin lebih cepat. Sekarang mungkin yang lebih cepat adalah bis. Kemudian Pak Tuan menjawab, miotbon boserel tago gayo, miotbon miot berapa, mion nomor, boserel bos, tak naik go dengan gayo pergi. Bisa pergi dengan naik bus nomor berapa? Ilbonina ibon boserel tago gaseo. Ilbon nomor 1, ina atau ibon nomor 2 boserel bis, tak naik go dengan gaseo pergilah. Pergilah dengan naik bis nomor 1 atau nomor 2. Selanjutnya kita lanjutkan. Sekarang ke OWI kosakata yang kedua. Kosakatanya tentang idom, perpindahan. Dengan kata lain ini juga bisa diartikan kata kerja perpindahan ya. Lihat di sini tidak ada yang perlu dirubah. Kosakatanya cukup mudah, di rumah masing-masing dihafalkan ya. Munbobi kata bahasa yang kedua, esok kaji. Ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia esok dari, kajinya sampai. Jadi menunjukkan titik waktu keberangkatan dan titik sampai. Dari titik-titik sampai titik-titik. Keterangan di bawahnya, jangso tempat, miongsa kata benda tempat, duye di belakang, budoso ditempelkan. Jadi ditempelkan di belakang kata benda yang menunjukkan tempat. Sijak jom titik mulai, gua dengan jong cak jom titik sampai, nata-nata menunjukkan. Ditempelkan di belakang kata benda tempat menunjukkan titik sampai dengan titik mulai, atau dari sini boleh ya, menunjukkan titik mulai dengan titik sampai. Oke, contoh ilbon, cibeso wesa kaji otoke gayo. Cibeso dari rumah, wesa kaji sampai ke perusahaan, otoke bagaimana, gayo pergi. Dari rumah sampai perusahaan, bagaimana Anda pergi, atau ini bisa diartikan bagaimana Anda berangkat. Bagaimana Anda berangkat dari rumah sampai ke perusahaan. Jonan bosero tago gayo, jonan saya bosero bis, panai go dengan gayo pergi. Saya pergi dengan naik bis. Ibon, Yogyeso Myeongdong kaji olmana golyoyo. Yogyeso dari sini, Myeongdong ini pasar Myeongdong yang terkenal di Korea, nama tempat juga ini. Kaji sampai olmana berapa lama? Ingat dengan baik, olman itu menanyakan lamanya waktu, golyoyo memakan waktu atau menempuh. Dari sini sampai ke pasar Myeongdong menempuh berapa lama? Bosenan 15분 정도 걸려요. bosenan habis 15분 15 menit 정도 kira-kira 걸려요 memakan waktu atau menempuh. Dengan naik bis Anda bisa menempuh waktu kira-kira 15 menit. Sambon 병원에서 yakukaji goriga 얼마나 돼요? 병원에서 dari rumah sakit yakukaji sampai apotek gori jarak 얼마나 돼요 menanyakan jarak ya. Jadi dari rumah sakit sampai ke apotek berapa jauh. Kemudian lawan bicara menjawab ibek, artinya ibek mito ya, ini kalau meter itu mito, ibek mito jongdo deo, ibek mito 200 meter jongdo kira-kira deo. Ini deo juga bisa diartikan bisa ya, atau menjadi boleh. Jadi ada yang bertanya, dari rumah sakit sampai apotek berapa jaraknya? Kira-kira 200 meter. Ini deonya bisa, kira-kira bisa 200 meter. Penjelasan untuk mundur ini cara bahasa yang kedua, menunjukkan titik mulai dan titik sampai. Pastinya Anda sudah tahu, titik mulai itu selalu dikaitkan dengan kata esok, dengan titik sampai adalah kaji. Penggunaannya adalah kata benda tempat yang pertama tempelkan esok, kemudian kalau benda tempat kedua tambahkan kaji. Artinya dari kata benda pertama dari sini
sampai kata benda. Oke, tanpa perubahan pasti kita bikin sebuah contoh di sini. Sudah saya siapkan satu contoh di sini. Setiap hari dari rumah sampai ke sekolah, saya pergi dengan jalan kaki. Nah, perlu kelompokkan dulu, nggak apa-apa. Di sini ada setiap hari keterangan waktunya. Dari rumah itu adalah titik mulai. Kita tulis kata benda tempat yang pertama saja. Sampai ke sekolah kata benda tempat yang kedua boleh. Kemudian pergi dengan jalan kaki adalah nya. Jadi di sini hanya ada keterangan waktu, kata benda tempat yang kedua dengan predikat. Ini bisa diartikan keterangan tempatnya. Ini boleh. Jadi setiap hari dari rumah sampai sekolah pergi dengan jalan kaki. Subjeknya siapa? Subjeknya pun siapapun kalau yang membaca. Berarti subjeknya adalah penulis ya, diri sendiri. Boleh ditambahkan Junan agar lebih enak. Junan, setelah itu kata benda atau keterangan tempat dan keterangan waktu yang harus diterjemahkan adalah keterangan waktu duluan. Setiap hari namanya boleh, mail juga boleh. Mail boleh, namanya adalah Nalmada. Mail boleh, Nalmada boleh. Setelah itu bagaimana penggunaannya? Nah, simak rumusnya dengan baik. Kalau Anda sudah terjemahkan dari sini, seperti ini ya. Nah, berarti ada kata rumah. Rumah itu bahasa Arabnya adalah ji. Setelah itu rumus yang itu S menjadi cibeso. Setelah sudah, rumus yang kedua adalah kata benda yang kedua adalah sekolah. Ingat dengan baik, kata bendanya dulu sesuai rumus, kata benda tempat kemudian rumus aja. Sekolah bahasa Arabnya adalah hakim. Kemudian rumusnya sampai bahasa Arabnya adalah kaji. Akyo kaji. Jadi Jonan mail atau Jonan Nalmada cibeso atau kaji pergi dengan jalan kaki itu goro. Guru gada menjadi guru gayo. Kalau misalnya namanya apa boleh menjadi guru gasoyo. Guru gasoyo. Di Anda di rumah bikin contoh sendiri saja ya. Di rumah masing-masing bikin contoh seperti ini. Misalkan kalimat perandaian dari mana ke mana, dari mana ke mana. Kemudian kalau misalkan sudah bikin soal, aku bikin sebuah contoh. Kalau misalkan Anda ini kalimatnya betul atau salah, boleh di share ya di kolom komentar, boleh di chat pribadi juga boleh. Mungkin itu saja penjelasan untuk Munboki kata bahasa yang kedua. Yonsoki latihan kedua diartikan masing-masing di rumah. Kemudian nomor 2 juga sama, perintahnya dibaca kemudian diisi ya. Dan kita lanjutkan ke TWI percakapan yang kedua. Kita lihat di sini antara Pak Tuan dengan suruh. Pak Tuan bertanya, suruh sinan yogi kaji otoke wasoyo. Suruh sinan ibu suruh yogi kaji sampai sini. Otoke bagaimana wasoyo datang. Ibu suruh sampai ke sini datang bagaimana. Atau bisa diartikan otoke wasoyo naik apa ya. Ini sebuah ungkapan tergantung situasinya apa saja ya. Ibu suruh sampai ke sini naik apa. Jonan wes jaga kakak woso. Ingat dengan kalau ada kata woso itu bisa diartikan tata bahasa kata sambung boleh, ada sambung berarti Anda boleh mengartikan dari situ. Jonan saya wes jaga perusahaan atau kantor, kakak woso karena dekat. Karena perusahaan saya dekat, gorwasoyo tadi yang Anda hafalkan kata kerjanya yaitu datang dengan jalan kaki. Karena perusahaan saya dekat, jadi datang dengan jalan kaki. Tuan sinan otoke wasoyo, tuan sinan patuan otoke bagaimana wasoyo datang. Patuan datang bagaimana, atau ini ungkapan bisa diartikan patuan naik apa. Oneran bosro tago wasoyo. Oneran hari ini bosro bis naik go dengan wasoyo datang. Hari ini datang dengan naik bis. Kemudian ibu suruh bertanya lagi. Wesaeso yogi kaji sigani oleh mana golyoyo. Wesaeso dari perusahaan yogi kaji sampai sini sigani waktu oleh mana berapa lama golyoyo menempuh waktu. Dari perusahaan sampai sini menempuh waktu berapa lama. Menempuh waktu berapa lama.
potong samsipun jongdo golyoyo. Potong biasanya samsipun 30 menit, jongdo kira-kira golyoyo memakan waktu. Biasanya memakan waktu kira-kira 30 menit. Hajiman sulpegen siganenen penanda subjek. Hajiman akan tetapi sulpegen ini gabungan antara sulgen dengan pegen ya. Artinya kata singkatan yang artinya pulang dengan pulang masuk kerja. Siganen pada waktu. Akan tetapi pada waktu pulang dan masuk kerja jaga magyoso. Dibacanya magyoso ya. Giyak bertemu hiyat, giyaknya dibaca kiyak ya. Jaga makyoso karena mobil macet sigani jomdo pak golyoyo. Sigani waktu jom aga to lebih golyoyo menempuh waktu. Jadi menempuh waktu agak lebih atau bisa diartikan karena mobil macet jadi memakan banyak waktu boleh, atau menempuh sedikit lama boleh, menempuh sedikit lama boleh ya. Jadi sekali lagi dari sini akan tetapi pada waktu masuk dan pulang kerja karena mobil macet jadi menempuh waktu agak lama boleh, Sini new vocabulary kosakata yang baru, kolida waktu tempuh atau memakan waktu boleh. Selanjutnya di sini ada tip kyotong sangwang. Kyotong transportasi, sangwangnya kondisi transportasi atau kondisi lalu lintas. Ada julgen siga, jam masuk kerja, twegen sigan, waktu pulang kerja, sulbegen sigan. Nah, gabungan antara julgen dengan twegen, waktu masuk dan pulang kerja dengan jaga makida, dibacanya jaga makida, mobilnya macet. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Selanjutnya Waldo, aktivitasnya saya bacakan ya. Di sini perintahnya bogi corong cinggoa iagi bosio. Bogi comot corong seperti cinggu teman dengan iagi bercerita. Boseo yang pernah dipelajari kemarin, hari ini cobalah bercerita dengan teman seperti contoh. Bukunya contoh di sini Anda berbicara dengan teman ya. Contoh dulu yogeso jibkaji otoke gayo. Yogeso dari sini jibkaji sampai rumah otoke gayo, bagaimana pulang. Saat ini jibe gada. Bagaimana Anda pulang dari sini sampai ke rumah? Boser taku gayo, boser bis naik dengan gayo pergi. Saya pergi dengan naik bis. Sigani almana golyoyo, sigani waktu almana berapa lama golyoyo menempuh waktu berapa lama. Samsi bunjondo golyoyo, samsi bunjondo kira-kira 30 menit, golyoyo memakan waktu. Jadi Anda menyurvei teman-teman Anda, menanyakan bagaimana Anda pulang, atau boleh diganti bagaimana Anda berangkat dari rumah ke sekolah boleh. Setelah itu Anda boleh mengisi kotak-kotak yang dibawa di sini ya. Karena di sini contohnya tadi irem, nama, ketong sutan, sarana transportasi dengan sigan waktu. Nah, di sini contohnya tadi yang di atas adalah namanya Rihan, kemudian sarana transportasinya bis dengan menempuh waktu 30 menit. Nah, Anda menyurvei kurang lebihnya 2 teman Anda. Setelah itu Anda mengisi kotak-kotak yang dibawanya ya, kotak-kotak yang dibawanya. Kita lanjutkan ke Jonggo informasi. Dejung Kyotong Iyong Bang Bob. Dejung umum, Kyotong transportasi, Iyong penggunaan bangkumi cara menggunakan transportasi umum. Jadi informasi di sini Anda dituntut untuk bisa menggunakan transportasi umum ketika ada di Korea. Kyotong B, Kyolje, Kyotong B biaya transportasi, Kyoljinya pembayaran biaya transportasi. Penjelasannya Kyotong dinan, Kyotong kade, Jimani, Kyo, Yonggemero, Kyoljalusus Nida. Kyotong B biaya transportasi, Kyotong kade kartu transportasi, Pyo tiket, Yonggem uang cash atau uang tunai, Ro menggunakan, Kyoljehal asal katanya Kyoljada membayarkan, Real su isem Nida bisa. Dari penanda subjek di sini ada tidak ada kata basinya maka artinya dari predikat. Biaya transportasi bisa dibayarkan menggunakan uang cash, tiket atau kartu transportasi. Kyotong sutane daraso Kyoljeral hanen Bang Bobi taramnida. Kyotong sutane, Kyotong transportasi, sutan sarana atau metode boleh ya. Metode transportasi taraso tergantung, Kyoljeral hanen, Kyolje pembayaran, nih nen bisa diartikan yang. Bang Bobi bicara taramida berbeda-beda. Nah, Anda dari sini tidak ada penanda subjek, maka artikan dari predikat dari sini boleh. Nah, Bang Bobi di sini bisa diartikan penanda subjek tidak bisa, ya. Jadi artikan dari sini ke depan
cara yang dibayarkan. Nah, setelah itu di sini langsung sini ya, karena di sini kata sambung. Cara yang dibayarkan itu berbeda-beda. Dengan kata lain, Anda boleh menggaris kalimat di sini sampai sini ya, digaris boleh. Cara yang dibayarkan itu berbeda-beda tergantung metode transportasi. Kita lihat di bawahnya metode transportasi. Ada Kyotong Kade, artinya kartu transportasi. Anda ketika mempunyai kartu transportasi bisa naik bis, jihacheol, kereta bawah tanah atau taksi. Selanjutnya, kalau Anda memilihnya tiket, Anda bisa naik sine, bis kota dengan gosok bose, bis ekspres, bis cepat. Belinya di mana? Di sini kita lihat gosok bose, gosok ekspres, bosnya bis ekspres, mepyoso, loket tiket, mepyoso, loket tiket. Kemudian tiket bisa digunakan untuk bihenggi pesawat dengan B kapal laut. Ingat dengan baik penggunaan kartu transportasi dan tiket. Selanjutnya yonggam, uang cash. Uang cash hanya bisa dibayarkan oleh dua transportasi. Yang pertama bus, bis, yang kedua taksi. Selanjutnya di bawahnya Kyotong Kade Guibga Chungjon. Kyotong Kade kartu transportasi, Guib pembelian, gua dengan Chungjonnya isi ulang dan pembelian kartu transportasi. Nanti Anda di masing-masing buku tulis ya di sini Kyotong Kade Guib pembelian kartu transportasi. Keterangannya Jihacheol Yok Ina Boso Jongyujang Mejong. Jihacheol Yok stasiun kereta bawah tanah, Ina Tau Boso Jongyujang halte bis, Mejongnya kios. Yonijemeso Kyotong Kade Guibga Chungjoni Gandeng Hamnida. Yonijemeso di minimarket, Kyotong Kade kartu transportasi, Guib pembeli, gua dengan Chungjon isi ulang Gandeng Hamnida bisa. Anda boleh mengartikan dari belakang, boleh dari Kyotong Kade ke belakang juga boleh. Kalau menurut saya dari belakang saja biar lebih enak. Bisa mengisi dan membeli kartu transportasi di minimarket, kios, halte bis ataupun di stasiun kereta bawah tanah. Sambil kita lihat tempatnya di sini Mejom ya, jadi kios dengan Pionijom minimarket. Selanjutnya Kyotong Kade Chungjon Jihacheol Yok. Kyotong Kade kartu transportasi, Chungjon pengisian, Jihacheol Yok stasiun kereta bawah tanah. Pengisian kartu transportasi dalam kurung stasiun kereta bawah tanah. Kalau Anda mengisi kartu transportasi di stasiun kereta bawah tanah, ini ada beberapa tahapannya. Ada 4 tahapan. Yang pertama, Jihacheol Yokeso Kyotong Kade Chungjon Girel Jajuseo. Jihacheol Yokeso di stasiun kereta bawah tanah, Kyotong Kade kartu transportasi, Chungchong Gi. Kalau Chungchong pengisian, kalau gitu menandakan mesin, berarti mesin isi ulang. Jajuseo carilah. Yang pertama, kalau Anda mengisi kartu transportasi di stasiun kereta bawah tanah, yang pertama carilah mesin pengisian kartu transportasi di stasiun kereta bawah tanah. Yang kedua, Kyotong Kade kartu transportasi olyo noseo, diletakkan. Nih satukan aja olyo noseo, asal katanya olida, noseo itu tata bahasa, artinya suruhan. Nanti juga akan kita pelajari. Yang kedua, Anda disuruh menaikkan ya, atau memasukkan di sini boleh. Menaikkan kartu transportasi, maksudnya adalah dinaikkan atau di atas pengisiannya. Masukkan kartu transportasi boleh. Kyotong Kade olyo noseo, masukkan kartu transportasi. Yang ketiga, Chungjon gemegel sontek haseo. Chungjon pengisian gemegel total atau jumlah. Sontek hasil pilihlah jumlah yang mau diisi atau jumlah pengisian, gemek jumlah. Saya ulang lagi, Chungjon pengisian, gemegel jumlah, sontek hasil pilihlah jumlah pengisian. Anda boleh isi. Nah di sini kalau kita lihat ada kata cuiso, artinya dibatalkan ya, cuiso dibatalkan. Langkah yang terakhir, gemegel gyoljaseo, gemegel jumlahnya, gyoljaseo bayar. Kemudian yang terakhir adalah membayar jumlahnya atau total yang tadi Anda mau isi ya. Di sini ada lubang untuk memasukkan uang. Oke, mungkin itu saja untuk Jongben Informasi. So, silakan di rumah masing-masing pelajari dengan baik. Kalau misalnya Anda berusaha sungguh-sungguh, insya Allah Anda
kalau mau ikut ujian insya Allah lulus. Saja yang dapat saya sampaikan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.